Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Iskandar. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kumpulan soal-soal beserta pembahasan pada sistem pengisian dan kelistrikan bodi sepeda motor. Soal yang pertama, untuk mengisi kembali energi listrik pada baterai yang telah terpakai, sehingga baterai selalu dalam kondisi penuh, adalah fungsi dari C. Sistem pengisian. Mengapa C? Karena sistem pengisian pada sepeda motor itu berfungsi untuk mensuplai energi listrik ke baterai selama mesin hidup dan sebagai sumber energi listrik untuk sistem kelistrikan lainnya pada sepeda motor. Nomor 2. Komponen utama sistem pengisian pada sepeda motor terdiri dari, jawabannya adalah C. Mengapa demikian? Karena A itu ada busi, dan busi sendiri itu termasuk sistem pengapian. Yang B itu kiproknya kurang regulator, cuma rectifier saja. Dan yang D kurang baterai, dan yang E kurang alternator. Nah, ini adalah skema sistem pengisian ya. Jadi komponen utamanya tadi kan ada 3, alternator, kiprok, sama baterai. Jadi ketika mesin berputar, alternator itu menghasilkan listrik dari perputaran tersebut. Lalu dari alternator itu outputnya itu adalah tegangan AC. Makanya sebelum ke baterai dia dirubah oleh rectifier dulu dari AC menjadi tegangan DC agar bisa masuk ke baterai. Dan regulator di sini itu adalah untuk menstabilkan tegangan agar baterai tidak mengalami overcharger. Nah, soal yang ketiga, sumber arus listrik utama pada sepeda motor adalah D. Generator. Generator ini alternator ya, beda nama. Nah, ini adalah barangnya. Berbeda dengan mobil emang. Jadi kalau statornya mobil itu kan di luar dan rotornya di dalam. Nah, kalau sepeda motor alternatornya itu yang spool ini adalah statornya, dan yang magnet ini adalah rotornya. Jadi yang berputar itu magnetnya. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud generator pada sepeda motor? Nah, generator itu kan alternator. Yang tadi itu seperti gambar yang tadi. Ada magnet dan spool. Jadi jawabannya C. Ini dia. Untuk soal nomor 5. Tegangan listrik yang dihasilkan alternator berupa, jelas, alternator itu menghasilkan alternating current, yaitu AC, tegangan AC. Besar kecilnya tegangan listrik alternator tergantung dari, jawabannya adalah A, kecepatan putaran mesin putaran rotor. Nah, putaran mesin pada kendaraan itu kan tidak spontan. Tidak konstan, salah. Tidak konstan. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi tergantung ngegasnya, tergantung pengemudinya, kebutuhan pengemudi. Jadi, naik turunnya putaran mesin itu mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Jika putaran mesin naik atau digas penuh, putaran tinggi, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan naik. Dan jika sebaliknya, putaran mesin turun, maka tegangan yang dihasilkan alternator pun akan turun juga. Seperti itu. Soal 7. Warna kabel spool pengisian Honda adalah, kalau ini tergantung merek sepeda motornya. Kalau Honda sama Yamaha itu hampir sama lah. Jadi kabel spool pengisian Honda itu berwarna putih. Dan untuk soal nomor 8, sama seperti tadi, membahas tentang kabel.
warna hijau pada alternator, kabel warna hijau pada alternator berfungsi untuk C, kabel massa. Nah, ini skemanya. Jadi, yang kabel kuning itu, nah, yang Y itu kuning, itu berfungsi untuk ke lampu utama. Jadi lampu utamanya itu pakai AC. Langsung dari alternator. Jadi tidak ikut baterai. Kalau ikut baterai itu DC. Jadi ketika on langsung nyala dia. Lampunya maksudnya langsung nyala. Untuk warna kabel putih berfungsi untuk spool pengisian. Kalau kabel merah berfungsi untuk ke baterai yang plus. Lalu untuk kabel warna hijau itu ke massa. Jadi untuk kabel yang kuning tadi itu dari alternator, yang W dari putih itu masuk ke kiprok. Dari kiprok langsung ke lampu, ke beban. Mengapa ke kiprok? Karena harus diregulat melalui regulator agar tidak pecah buah lamnya itu. Next, soal nomor 9. Alat yang digunakan untuk memeriksa alternator pada saat mesin menyala adalah, alternator itu kan tegangan, ya jelas voltmeter. Nah, cara ini adalah barangnya, alatnya. Untuk memeriksa alternator itu, jadi periksa akinya terlebih dahulu. Jadi akinya itu baik atau tidak. Nah, pada saat pengecekan pastikan 12 volt ya akinya. Maka akinya itu masih baik atau cukup lah untuk menstart alternator. Jadi untuk agar mobil menyala, jadi akinya itu harus baik dulu. Lalu dites. Jika akinya lemah, charge dulu akinya agar bisa menstarter mobil. Jika mobil sudah hidup dan aki masih baik, nyalakan mesin dan gas sampai 2000 rpm. Ini akan memberikan arus pada aki Anda. Lalu biarkan mesin menyala dan cek aki dengan voltmeter. Jika melihat voltmeter menunjukkan angka antara 13 dan 14,5, artinya alternator masih dalam kondisi baik. Jika tidak, alternator kurang baik. Seumpama 11 atau 10 volt gitu berarti masih jelek. Berarti jelek, bukan masih jelek. Berarti itu jelek alternatornya. Karena pengisiannya tidak baik. Nah, untuk soal nomor 10, untuk mengetahui kontinuitas kumparan, alternator menggunakan alat. Kontinuitas itu menggunakan ohmmeter. Jadi ohmmeter itu alat pengukur hambatan atau untuk menahan mengalirnya arus listrik dalam satu konduktor, ya sama saja. Alat pengukur hambatan listrik itu adalah ohmmeter. Jadi agar tahu apakah ada kontinuitas ataukah tidak pada kumparan alternator itu. Nah, ini adalah alatnya. Soal nomor 11, kegunaan dari rectifier adalah, ya yang seperti yang dijelaskan di soal-soal pertama tadi, adalah untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Jadi mengubah sinyal tegangan AC tadi, alternating current, menjadi tegangan DC, direct current. Soal nomor 12. Baterai pada sepeda motor berfungsi untuk, jawabannya adalah C, mengalirkan arus listrik pada semua instrumen kelistrikan. Karena jawaban yang paling tepat, yang paling tepat adalah C. Karena aki itu kan akumulator ya. Komponen penyimpan arus listrik yang digunakan untuk menyalakan sebuah rangkaian listrikan di tempat di mana tidak ada sumber listrik. Jadi yang jawaban paling tepat adalah C.
Nah, ini urutan ya. Urutan rangkaian lampu sein ya. Sepeda motor adalah, nah, kalau ini jawabannya B. Rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi dari baterai itu minyak kan di-groundkan. Nah, dari plus ini ke sikring, lalu ke kunci kontak, dan ke flasher. Lah, flasher ini untuk apa? Untuk berkedip-kedip lah. Lampunya itu agar berkedip-kedip. Lalu ke saklar rating. Saklar sein, habis ke switch, lalu ke lampu instrumen yaitu lampu rinting-rintingnya. Lalu dari lampu rinting itu langsung ke massa. Next, soal selanjutnya. Jika semua instrumen kelistrikan pada sepeda motor mati, maka apa hal pertama yang kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah yang pasti melakukan pengecekan baterai. Nah, di sini itu kan ada done fuse. Jadi jawaban yang tepat adalah done fuse. Karena kalau cuma dicek baterainya saja kurang tepat. Jika baterainya masih bagus, lalu ternyata fuse-nya, berarti fuse-nya. Jadi yang pertama dicek itu adalah fuse-nya. Apakah fuse-nya putus atau enggak? Baru jika fuse aman, baru kita mengecek baterai. Kalau baterai masih mempunyai, maksudnya jika habis tegangannya, maka di-charge dulu, lalu dinyalakan kembali kelistrikannya. Next. Soal nomor 15, jika horn tidak berfungsi, langkah perbaikan yang kita lakukan adalah, nah, ini jawaban yang paling tepat adalah maksudnya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu memeriksa instrumen horn. Apakah filamennya putus apakah hornnya rusak atau tidak. Horn ini klakson ya. Terus dicek switch hornnya. Jadi switchnya itu dicek dengan ohmmeter, apakah ada kontinuitas saat on dan off bisa terputus. Nah, gitu. Ataukah tidak ada kontinuitas, berarti kan rusak kalau di on. Lalu jika switch masih bisa, baru kita memeriksa kabel arus listriknya, apakah putus atau tidak tersambung dengan rapat atau gimana. Untuk soal selanjutnya, alat untuk mengukur berat jenis air baterai atau aki adalah C. Hydrometernya. Hydrometer itu adalah alat yang berfungsi untuk mengukur berat jenis kepadatan relatif suatu cairan. Nah, ini dia makhluknya ini. Nah, untuk pemakaiannya sendiri itu dipompa ya, maksudnya diperes sama tangan yang bagian yang bagian ini. Nah, yang bagian ini diperes. Nah, yang ini dimasukkan ke dalam aki. Ini kan akinya kan berlubang-lubang ini. Nah, itu dimasukkan gitu. Nah, itu semuanya diceki satu-satu. Nah, jika warna hijau ini itu berarti masih baik. Itu jika jadi elektrolitnya itu masih baik. Kalau di middle itu lumayan. Tetapi kalau sudah di merah itu artinya itu baterai kekurangan arus. Jadi harus dilakukan pengisian, di charge gitu. Next. Soal 17. Nah, soal 17, apa yang dimaksud dengan istilah overcharging pada sistem pengisian? Nah, overcharging sendiri itu kan karena kiprok rusak. Sorry. Nah, berhubung kiprok rusak, otomatis tidak ada regulator. Jadi arus yang masuk ke baterai itu berlebihan. Nah, overcharging
sendiri adalah pengisian daya berlebihan. Artinya overcharging. Jawabannya adalah B. Itu soal nomor 18. Lampu-lampu penerangan putus mati ketika putaran mesin dinaikkan, kira-kira apakah penyebabnya? Nah, ini adalah penyebabnya regulator tidak berfungsi. C. Nah, ketika putaran mesin tinggi seperti yang saya jelaskan tadi, alternator itu berputar sangat cepat rotornya. Jadi tegangan yang dihasilkan juga besar. Nah, jika regulator dalam kiprok tadi tidak berfungsi, maka tegangan yang dihasilkan akan besar dan dapat menimbulkan lampu filamennya itu putus. Nah, ini adalah bentuk dari kiprok. Nomor 19. Komponen pada sistem kelistrikan yang berfungsi untuk pengaman rangkaian saat terjadi hubungan pendek adalah, jawabannya jelas fuse. Karena fuse itu memang dirancang untuk pengaman. Jadi kawat pada fuse itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat putus jika dialiri arus dengan besar tertentu. Ada yang 10 ampere, ada yang 20, ada yang 30, dan warnanya pun berbeda-beda. Next. Nah, ini. Jadi macam-macam fuse itu ada tipe tabung dan tipe blade yang di sepeda motor kebanyakan. Nah, soal 20. Komponen pada lampu kepala yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ke arah depan adalah reflektor. Nah, jelas karena reflektor itu adalah sebuah alat yang memantulkan cahaya, suara atau radiasi elektromagnetis. Nah, reflektor itu yang memantulkan cahaya yang berada di depan. Saya lupa memasukkan, oh ini ada gambarnya. Nah, jadi untuk memantulkan cahaya agar lebih terang, biasanya kan ada yang nggak terang itu kadang filamennya reflektornya itu terbakar. Jadi kadang itu sinar lampu sepeda motor itu kan ada yang kurang sehingga pengendara kan jadi sulit membaca medan jalan atau melihat, terutama di malam hari. Nah, berkurangnya sinar ini disebabkan karena kerusakan pada reflektor. Karena faktor panas pada lampu itu kalau sudah rusak, maka permukaan yang seperti terbakar api ataupun tergores terkelupas itu bisa membuat si pengendara motor itu kurang lah, lampunya itu kurang untuk bisa melihat, jadi sangat berbahaya. Next. 21. Oke. Jika arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada sebuah konduktor selama 30 detik, maka banyak muatan listrik yang mengalir pada bahan konduktor tersebut adalah, nah ini diketahui I sama dengan 5 ampere dan T-nya sama dengan 30 sekon. Ditanya Q-nya, apa itu Q? Q itu muatan listriknya dan itu arus listriknya, T itu waktu. Nah, rumus kuat arus listrik itu Q sama dengan I kali T. Dimasukkan aja. Jadi I dimasukkan di sini 5, T-nya 30. Jadilah 5 coulomb. Ini keliru ya, keliru nulis. Jadi di sini itu bentar. Mana? Set. Bentar. Nah. Jadi ini I-nya kan 5. Ininya 30 sekon. Maka 5 kali 30 adalah 150 kolom. Nah, begini hasilnya. Jadi banyak muatan listrik yang
mengalir pada bahan konduktor adalah 150 coulomb. Nah, soal yang selanjutnya, jadi dalam bentuk second ya, T-nya itu. Ini soal selanjutnya, jika dalam suatu penghantar muatan listrik sebesar 6 coulomb selama 1 menit, maka kuat arus yang mengalir dalam penghantar itu adalah, nah ini sama seperti tadi ya, diketahui, ditulis dulu, Q-nya adalah 6 coulomb dan T-nya 1 menit. 1 menitnya kita jadikan 60 second dulu, dan ditanya kuat arusnya I. Nah, rumusnya tadi sama, Q sama dengan I kali T, lalu kita ubah I sama dengan Q per T karena yang ditanya I. Nah, 6 dibagi 60. Nah, 6 dibagi 60 itu adalah 0,1 ampere. Nah, ampere ini dijadikan miliampere, jadi 100. Maka kuat arus yang mengalir dalam penghantar itu adalah 100 miliampere. Nah, soal nomor 23, sebuah arus listrik 2 ampere mengalir pada sebuah kawat penghantar dengan beda potensialnya yang di kedua ujungnya adalah 12 volt. Maka berapakah hambatan pada kawat itu? Nah, ini rumusnya beda. Rumus kali ini adalah berhubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial. I itu adalah kuat arus listrik, ampernya, V itu volt, beda potensialnya, dan R itu hambatan listriknya, ohm. Nah, rumus untuk menghubungkan antara kuat arus listrik dan beda potensialnya adalah R sama dengan V per I. Alhamdulillah. Mohon maaf. R sama dengan V per I. R sama dengan 12V per 2A. Nah, jawabannya itu 6 ohm. Jadi besar hambatan pada kawat tersebut ialah 6 ohm. Untuk soal nomor 24, diketahui sistem starter sepeda motor memiliki tegangan sumber 12 volt, tahanan kumparan motor starter sebesar 3,6 ohm, jumlah kumparan sebanyak 40 lilitan. Berapakah arus yang mengalir? Kita tulis diketahuinya dulu. Voltnya, tegangannya 12 volt, hambatannya adalah 3,6 ohm, dan ditanya I-nya. Dijawab pakai rumus yang tadi, V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R. Kita masukkan saja nilainya, dan hasilnya adalah 3,3 ampere. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir adalah 3,3 ampere. Nah, soal terakhir, terdapat sebuah lampu pijar yang memiliki tegangan listrik sebesar 40 volt dengan kekuatan arus listriknya 10 ampere. Maka hitunglah besaran hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Kita tulis diketahuinya dulu. V sama dengan 40 volt dan I-nya 10 ampere, ditanya hambatan R-nya. Pakai rumus yang tadi sama, tinggal masukkan angkanya saja, 40 volt per A, 10A, hasilnya 4 ohm. Nah, hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut adalah 4 ohm. Nah, untuk slide kali ini sudah berakhir pembahasannya. Dan sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, dan saya mohon maaf atas batuk-batuk tadi karena mengganggu pendengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kedepannya kita akan menambah soal-soal terus. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.